Nah, baik, kita mulai aja untuk yang bimbingan hari ini. Nanti ini karena mungkin hanya 2 peserta saja, nanti tidak perlu banyak-banyak dulu. Intinya nanti hari ini rencana saya membahas tentang usaha dan energi, yang kemudian nanti akan dipadukan dengan kemarin kita bahas tentang momentum, gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari usaha. Pembahasan kita tentang usaha. Nah, usaha ini nanti bisa dinotasikan sebagai W. W ini adalah ini perkalian dot atau perkalian titik antara gaya dengan perpindahan. Nah, ini ya. Jadi dot produk antara vektor gaya dengan vektor perpindahan, karena ini dot produk atau perkalian titik, maka nanti hasilnya sudah skalar. Jadi usaha itu adalah bentuknya skalar. Nanti dimensinya sama dengan energi. Nah, ini. Kemudian kalau diilustrasikan dalam bentuk gambar, nah ini ada benda bermassa M, kemudian dikenai gaya F ke arah sana. Nah, kemudian akibat gaya itu benda ini berpindah sejauh S. Nah, maka usaha ini nanti ini W sama dengan F dot S ini. Nah, kalau dalam bentuk ini kan bentuk vektor, dot produk dengan vektor. Kalau bentuk yang skalar besarnya, nanti ini bisa menjadi F kalikan besarnya S kalikan dengan cos theta. Nah, cos theta itu apa? Jadi cos theta ini proyeksinya itu, proyeksi dari F. Sudut theta adalah sudut antara F dengan S. Jadi sudut yang dibentuk antara F dan S, sudut terkecil antara F dan S. Ini kalau saya tuliskan keterangannya, W ini adalah usaha, satuannya Joule, jadi sama dengan satuan energi, kemudian F ini adalah gaya, satuannya Newton, kemudian S ini perpindahan. Nah, perpindahan berarti ini adalah meter, kemudian theta ini adalah sudut antara F dan S. Ini. Jadi itu adalah persamaan untuk usaha. Kemudian gaya yang digunakan di sini adalah gaya konservatif. Nah, ini gaya konservatif bisa berupa jadi bisa contohnya ada gaya berat, itu termasuk gaya konservatif. Jadi kalau misalkan dia kembali ke titik semula, maka usahanya kembali menjadi nol. Itu salah satu ciri gaya konservatif. Jadi kalau misalkan suatu benda dikenai gaya konservatif itu bergerak, kemudian kembali ke titik semula, maka usahanya nol. Itu adalah gaya konservatif. Salah satunya adalah gaya berat, kemudian gaya pegas. Nah, kalau ada gaya konservatif, maka nanti biasanya dari gaya konservatif itu bisa muncul energi potensial. Kalau gaya berat berarti di situ nanti bisa munculkan energi potensial gravitasi. Kemudian kalau gaya pegas, ya nanti akan muncul energi potensial pegas. Nah, itu ya. Jadi gaya yang kita gunakan ini adalah gaya yang sifatnya konservatif. Konservatif itu berarti nanti bisa mempertahankan adanya kekekalan atau kelestarian ya, kelestarian energi mekanik. Nah, itu gaya konservatif. Kemudian ini adalah rumusan dasarnya untuk usaha. Nah, kalau kita lihat di situ ya, dari persamaan tadi dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk gambar. Nah, ini adalah F. Kemudian di sini ada perpindahannya S.
Nah, kalau ini theta, maka sebenarnya di sini adalah F cos theta. Ya, jadi ini adalah Fx atau bisa juga ini Fx yang besarnya ini sama aja dengan untuk besarnya ini sama dengan F cos theta. Jadi ini adalah gaya yang bisa menghasilkan usaha. Sedangkan komponen pada arah ini tidak ada usaha yang dihasilkan. Jadi ini Fy. Nah, kenapa kok demikian? Coba kita lihat di sini. Dari persamaan usaha tadi, W sama dengan F S cos theta. Nah, ini cos theta akan maksimum yaitu bernilai 1 jika theta itu sama dengan 0. Berarti gaya dan F-nya sejajar. Jadi ini adalah searah gitu ya. F sejajar dengan S. Termasuk dia juga searah. Kemudian cos theta ini akan minimum ketika nilainya 0 yaitu jika theta sama dengan 90 derajat, yaitu ketika F tegak lurus dengan S. Jadi setiap gaya yang tegak lurus dengan perpindahan, maka gaya itu tidak menghasilkan usaha sama sekali. Jadi itulah makna dari yang cos theta ini tadi. Jadi untuk Fj ini tidak melakukan usaha. Yang melakukan usaha adalah Fx-nya, komponen pada arah sumbu X. Berapa nilai Fx-nya ya? F cos ini tadi, F cos theta itu nilainya. Nah, ini ya gaya yang menyebabkan memiliki usaha tertingginya ini, F cos theta. Dengan pada arah sumbu Y-nya, maka ini usahanya adalah 0. Gitu. Nah, kemudian ini contoh misalkan ini contoh seperti ini. Ini misalkan ada sebuah benda bermasa 2 kg ditarik oleh gaya. Ditarik oleh gaya, akan mendatar saja dulu. F sama dengan 10 Newton. Kemudian akibatnya benda ini berpindah sejauh misalkan 10 meter. Nah, tentukan misalkan usaha yang dilakukan oleh yang A, F, dan yang B gaya berat, yang C adalah gaya normal. Nah, ini. Jadi kalau kita uraikan, di sini ada gaya berat B, dia juga ada gaya normal N. Nah, ini ada gaya berat W, kemudian ada gaya normal N. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya F, ini adalah F S cos theta. F-nya 10, S-nya 10. Sudut yang dibentuk antara F dan S ini itu adalah 0, karena F-nya ini sejajar dan searah. Maka ini adalah cos 0. Berarti ini 100, cos 0 adalah 1, sehingga usahanya adalah 100 Joule. Nah, ini. Nah, kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Jadi ini ada W S cos theta. Nah, W-nya adalah
20, S-nya 10, cos theta. Nah, theta-nya berarti sudut antara S dan W ini min 90. Nah, ini berarti min 90 cos-nya itu juga 0. Kayak ini 0. Tidak melakukan usaha. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya normal itu adalah bukan N dikalikan dengan S cos theta, N-nya. Nah, berapakah N? N untuk kasus ini sigma Fy sama dengan 0, berarti N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Khusus untuk kasus ini. Berarti ini sama dengan W kalikan S cos 90. Berarti ini ada W-nya tadi adalah 20, S-nya 10, kemudian cos 90 itu adalah 0. Nah, maka ini adalah 0 Joule. Ya, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya yang tegak lurus perpindahan itu adalah 0. Sedangkan yang maksimal adalah yang sejajar. Sejajar biasa searah. Ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian, nah ini bagaimana jika sebuah gaya ini bekerja sampai dia lintasannya itu seperti ini misalkan. Nah, balik lagi ke sini. Berapakah usaha yang dilakukan oleh F ini? Di lintasannya seperti ini. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah F S cos. Nah, saja ini cos theta. Nah, S-nya berapa? Karena dia kembali ke titik semula, berarti S-nya 0. Maka ini jelas 0. Karena S-nya ini adalah 0, perpindahannya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan digerakkan lagi? Seperti ini. Kembali lagi ke titik semula. Maka usaha yang dilakukan untuk yang lintasan yang merah ini, di W sama dengan Fs aksen cos 0. Cos theta gitu ya. Nah, perpindahannya juga sama 0. Maka ini juga 0. Terus digerakkan lagi misalkan dengan lintasan yang berbeda lagi, kembali lagi ke titik semula. Nah, maka usaha yang dilakukan ini juga F, S, cos theta. Karena perpindahannya ini 0. Jadi ini juga akan 0. Nah, berarti untuk gaya-gaya konservatif, maka usaha itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi misalkan ke sini-sini, yang penting adalah perpindahannya. Jadi tidak tergantung pada bentuk lintasannya. Tapi tergantung pada perpindahannya itu bagaimana. Meskipun lintasannya ini beda, tapi perpindahannya sama, ya usahanya sama. Ini kembali ke titik semula, ya semuanya usahanya 0. Nah, ini gaya konservatif. Kalau gaya non-konservatif, maka tidak berlaku seperti ini. Contoh gaya non-konservatif itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek itulah yang termasuk gaya yang bisa menyebabkan hilangnya energi, sehingga hukum kelestarian energi mekaniknya tidak berlaku lagi. Jadi energinya ada yang hilang karena gaya gesek, berubah menjadi panas dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika kita naik sepeda motor, maka kalau kita kembali ke rumah ya tidak mungkin bensin kita kembali. Ya karena di dalam proses itu ada gesekan-gesekan yang atau gaya-gaya yang non konservatif. Sehingga tidak mungkin ketika seandainya bisa kembali kan ya nggak habis-habis itu bensin gitu ya. Karena ada gaya non konservatif yang menyebabkan energi itu bisa hilang. Meskipun kita kembali ke rumah kita masing-masing. Seandainya semua gaya pada sepeda motor itu adalah konservatif, mungkin ketika kita ke sekolah diisi seliter, pulang sampai rumah balik lagi seliter gitu. Tapi kenyataannya tidak. Nah itu ya, karena ada gesekan di dalam proses jalannya mesin sepeda motor itu.
Nah, itu ya. Jadi sedikit tentang usaha. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Jadi salah satu ciri untuk gaya konservatif itu adalah dia usahanya tidak bergantung pada bentuk lintasannya, tapi bergantung pada perpindahannya. Baik, kemudian saya lanjutkan ke energi. Nah, untuk energi nanti kita kenal ada dua macam. Ini untuk energi. Nanti ada energi kinetik. Energi kinetik ini untuk benda yang bergerak. Kalau benda bergerak berarti punya kecepatan. Jadi persamaannya EK adalah setengah M kalikan V kuadrat dengan EK. Ini adalah energi kinetik. Satuannya Joule. Kemudian M ini adalah massa. Satuannya kilogram. V kecepatan meter per sekon. Nah, ini energi kinetik gitu ya. Kemudian ada energi potensial. Nah, energi potensial ini macam-macam nanti. Ada energi potensial gravitasi. Ini yang mg kalikan h, mungkin pernah dapat di SMP dulu. Kemudian ada energi potensial pegas. EP ini gravitasi, kemudian ini EP pegas. Pegas itu juga gaya pegas, gaya konservatif. Jika ada energi potensialnya setengah K delta X kuadrat. Nah, ini adalah energi potensial. Nanti ada energi potensial gravitasi, berarti MGH itu. Kemudian ada energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat, dengan delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Sedangkan untuk MGH itu adalah bisa dikatakan ketinggian gitu ya. Di ketinggian. Nah, kemudian kita akan ke hukum sebelum ke hukum kelestarian energi mekanik, nanti ada ini. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah benda berada di ketinggian tertentu, ketinggiannya adalah H dari bumi. Nah, benda ini awalnya diam, jadi V0 sama dengan 0. Kemudian berarti ini memiliki gaya berat V. Kemudian bergerak ke sini sampai akhirnya di sini nanti dia punya kecepatan tertentu. Ketika tepat akan menumbuk lantai, ini kan punya kecepatan V aksen, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat? Nah, maka usahanya V oleh gaya berat itu adalah ya V dikalikan dengan H kalikan cos 0, karena ini sejajar ya. Perpindahannya kan berarti dari ini. Perpindahannya kan sepanjang H ini. Nah, jadi H nanti sebagai perpindahannya. Jadi ini ada V, kemudian ini ada H, ini cos 01, W tadi adalah MG H. Nah, berarti ternyata usaha itu sama dengan energi potensial awal ini tadi. Gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah usaha F, usaha W ya. Nah, lalu apa ini maksudnya di sini?
Jadi sebenarnya di sini itu adalah kalau kita lihat H ini kan perubahan posisi, perpindahan ya. H itu adalah perpindahan. Karena H adalah perpindahan, berarti inilah perubahan posisi. Jadi posisi awal perpindahan, berarti ini adalah perubahan sama dengan perubahan posisi. Perubahan posisi, berarti posisi awalnya, posisi awal ini adalah anggap saja H0, ya sama dengan H itu. Kemudian posisi akhir, H aksen sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena pas di acuan di tanah ini. Nah ini ya. Nah, sehingga untuk perubahannya delta H ini sebenarnya adalah posisi ini tadi H dikurangi 0. Jadi kalau kita, sehingga nanti kita bisa merumuskan bahwa usaha sama dengan M G delta H. Karena H ini kan nilai dari ini. Perubahan posisinya adalah H itu tadi. Jadi ini adalah perubahan posisi akhir dikurangi perubahan posisi awal. Jadi nilainya H itu tadi. Jadi energi potensial ini. Jadi usaha itu juga usaha yang dilakukan oleh gaya berat sama dengan perubahan energi potensialnya. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Energi kinetiknya. Nah, kita mencoba dari kasus tadi untuk mencari energi kinetik. Nah, kita asumsikan di posisi awal ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B. Di titik A, energi kinetik di A itu adalah EK A sama dengan ini setengah MVA kuadrat. Jadi ini 0. Ya, energi kinetiknya 0 karena kecepatannya 0. Kemudian kalau di B, energi kinetik di B berarti ya setengah M VB kuadrat. Nah, berapakah VB kuadrat? VB kuadrat bisa kita cari menggunakan gerak jatuh bebas. Jadi VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2GH atau 2 perpindahannya adalah H. Ini 0, 2GH, sehingga di sini setengah M 2GH. Ternyata nilai energi kinetiknya sama dengan juga dengan energi potensial awal, ya, energi potensial ketika masih di puncak. Nah, berarti dari situ nanti kita punya hubungan bahwa energi kinetik, sekarang kita coba energi kinetik awal ditambah dengan energi potensial di A. Berarti energi kinetiknya di A adalah 0. Kemudian energi potensialnya di A tadi adalah MGH. Kemudian bagaimana dengan yang di B? Energi kinetik di B ditambah energi potensial di B ini adalah berapa? Ini MGH. Potensialnya 0. Kenapa kok 0? Karena ketinggiannya sudah 0 pas di acuan. Nah, berarti ternyata ini hasilnya MGH. Nah, ini juga MGH. Berarti untuk gaya konservatif, gaya berat tadi berlaku, ternyata energi kinetik awal ditambah dengan energi potensial di A awal tadi itu sama dengan energi kinetik di B ditambah dengan energi potensial di B. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai hukum kelestarian energi mekanik. Nah, EKA plus EPA itu adalah jadi energi kinetik ditambah dengan energi potensial
benda pada satu titik yang sama, ini namanya energi mekanik awal. Dan tadi juga energi mekanik akhir. Inilah yang disebut dengan hukum kelestarian energi mekanik. Nah ini, hukum kelestarian energi mekanik. Atau mungkin yang sering muncul di buku adalah hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi ini adalah persamaan untuk hukum kelestarian energi mekanik selama yang bekerja pada benda itu adalah gaya konservatif. Maka berlaku hukum kelestarian energi mekanik. Itu yang dikatakan sebagai lestari. Jadi nilainya di awal dan di akhir itu totalnya sama. Selama tidak ada yang faktor luar yang merusak. Yang merusak itu apa? Gaya non-konservatif. Contohnya gaya gesek. Itu yang menyebabkan tidak berlakunya hukum kelestarian energi mekanik. Artinya ada energi yang hilang. Jadi nilai di awal dan nilai di akhir tidak bertahan. Rusak kelestariannya. Gitu. Karena ada gaya non-konservatif. Nah, itu ada energi mekanik, usaha, dan energi. Ini masih di energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Belum masuk ke energi potensial pegas. Jadi untuk masuk ke energi potensial pegas nanti masuk dulu ke materi tentang elastisitas bahan, baru kemudian energi potensial pegas, nanti dipadukan dengan ini. Ada beberapa kasus soal gitu ya. Nah, sekarang kita bawa ke contoh. Nah, ini contoh. Misalkan ini contoh. Contohnya ada sebuah ini bandul. Jadi ada tali ringan, kemudian ada beban bermassa M. Nah, ini disimpangkan membentuk sudut ya, bentuk sudut 37 derajat. Misalkan seperti itu. Untuk sudut 37 derajat, panjangnya ini 1 meter L, panjang tali 1 meter. Kemudian dilepaskan sehingga berayun di sini. Sampai posisinya bisa kembali ke sini. Ini yang ideal ya, anggap tidak ada gesekan. Kalau ada gesekan sebenarnya kan ini kembalinya tidak pas. Nah, semakin lama semakin kecil sudutnya. Oke. Ini yang ideal. Nah, kemudian kalau massanya ini adalah 1 kilogram, tentukan kecepatan benda di titik B, ya, di titik B, berapakah kecepatan benda? Jadi ini ada VB. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita lebih mudah menggunakan hukum kelestarian energi mekanik tadi, konsep tentang hukum kelestarian energi mekanik. Nah, berarti karena apa? Tadi kan kita tidak perlu memperhatikan bentuk lintasannya, tapi perhatikan perpindahannya. Jadi kalau kita lihat perpindahan posisinya, jadi ini kan ada gaya berat. Jadi gaya berat ini menyebabkan bola ini bisa turun ke titik B di sini. Nah ini ya, lintasannya begini. Ini titik A. Nah maka kita tidak perlu memperhatikan lintasannya, tapi yang kita perhatikan adalah perubahan ini posisinya. Semula di titik A, di titik B, berapakah selisih posisinya ini? Nah posisinya ini berarti kan adalah ini misalkan H. Di H ini adalah L dikurangi dengan L cos 37.
Ya, karena sepanjang ini, bagian yang ini adalah L cos 37. Nah, ini berarti sekarang kita akan mencoba mengerjakannya menggunakan hukum pelestarian mekanik. Hukum kelestarian energi mekanik. Nah, ini berarti energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di B. Di A ada siapa? Ada energi kinetik A. Kemudian plus energi potensial A itu harus sama dengan energi kinetiknya B plus energi potensial di B. Nah, energi kinetik di A setengah MVA kuadrat plus MGHA ini, berarti ini adalah setengah MVB kuadrat plus MGHB. Nah, kita memasang acuan. Acuannya misalkan di bagian ini. Acuan. Nah, kalau sebagai acuan, maka HB ini adalah 0. Karena pas di acuan. Nah, ini. Kemudian VA ini masih dalam keadaan diam. Maka VA itu adalah 0. Nah, sehingga yang tersisa tinggal MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat. M-nya bisa kita coret seperti ini. Di VB itu adalah akar dari 2GHA. Nah, HA itu berapa? Berarti ini 2 kali G. HA itu adalah ini tadi L min L cos 37 atau cos theta misalkan. Berarti ini adalah akar 2GL min 2GL cos 37. Kita masukkan angka-angkanya sekarang. PB 2GL, jadi 2 kali 10 kalikan 1 meter min 2GL cos 2 kali 10 kali 1 cos 37 berarti adalah 4/5. Nah, ini 20 dikurangi, ini kita coret, kurangi 16. Nah, berarti ini adalah akar 4. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. Nah, ini ya. Ini adalah contoh dari kasus tentang penerapan hukum kekekalan atau hukum kelestarian energi mekanik. Dan contoh lagi yang kita terapkan bersama dengan konsep momentum. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ini ada sebuah balok kayu diikat di tali yang ringan. Nah, kemudian balok itu ditembak. Ini massa peluru, ini ada massa peluru, kemudian ada kecepatan awal peluru, ini ada massa balok. Setelah ditembak, ternyata peluru itu bersarang. Pelurunya bersarang, sehingga ikut bergerak sini. Pelurunya ada di dalamnya ini. Nah, ini ya. Kemudian sudut yang dibentuk, ini misalkan 37 derajat. Ini panjang talinya adalah 1 meter. L sama dengan 1 meter.
L 1 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besarnya kecepatan peluru sebelum menembak, sebelum menumbuk balok, sehingga balok ini bisa menyimpang maksimum 37 derajat. Nah, diketahui massa peluru itu adalah misalkan 10 gram, kemudian massa balok ini adalah 490 gram. Ya, 490 gram. Berapakah? Ini tentukan V peluru sebelum menumbuk balok. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal semacam ini, kita hanya akan menggunakan konsep hukum kelestarian energi mekanik dan hukum kelestarian momentum. Jadi kita akan meninjau ini titik A, anggap saja di sini ada titik A. Nah, jadi nanti kita lihat dari sini, ini adalah H, ini di sini adalah titik B. Oke ya. VB berarti 0 karena berhenti di situ. Simpangan maksimum berarti di situ kecepatannya 0. Nah, di sini ada VA. Jadi setelah ditembak, maka nanti akan muncul di sini adalah VA. Nah, berarti kita mencari VA-nya berapa setelah tumpukan itu. Pertama, jadi kita menggunakan hukum kelestarian energi mekanik dari A ke B. Berarti ada EKA tambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Ini adalah setengah MVA kuadrat plus MGHA. Jadi kita anggap A itu adalah sebagai acuan. Kemudian ini adalah setengah MVB kuadrat plus MGHB. Hati-hati, M di sini. Ini saya beri aksen aja. M ini adalah gabungan antara massa peluru dan massa balok, karena baloknya dari A ke B itu baloknya dan peluru menjadi satu. Ya, jadi nanti ini karena ini sama bisa dihilangkan semua. Nah, ini. Oke. Kemudian tinggal setengah VA kuadrat plus HA adalah 0 karena pas di acuan. Ini 0 karena pas di B itu kecepatannya 0. Kemudian ini tersisa GHB. Sehingga VA ini adalah akar 2 GHB. Nah, berapakah HB atau berapakah H ini? HB itu adalah H diukur dari acuan. Atau sebenarnya nilainya adalah H ini. H itu adalah tadi L, berarti ini ke sini. Nah, ini ya. Ini kan kalau ini adalah L cos 37. Berarti H adalah L min L cos 37. Jadi ini adalah L min L cos 37. Nah, ini sama dengan dua GO biru ya. Ini belum 2G HB itu adalah L min L cos 37. Berarti VA adalah akar 2G L-nya 1 min cos 37 adalah 4.
per 5. Jadi inilah akar dari 20, G-nya 10. Jadi ini adalah 1/5. Akar dari 4, ini adalah 2 meter per sekon. Nah, kemudian kita akan selanjutnya meninjau ke hukum kelestarian atau hukum kekekalan mungkin ya, mungkin yang sering di buku masih kekekalan, kelestarian momentum. Nah, berarti ada momentum peluru sebelum tumbukan ditambah momentum balok sebelum tumbukan, itu harus sama dengan momentum peluru setelah tumbukan plus momentum balok setelah tumbukan. Berarti sini ada massa peluru V peluru plus massa balok V balok ditambah sama dengan massa peluru V peluru aksen plus massa balok V balok aksen. Ini massa peluru V peluru, ini yang ditanyakan. Massa balok V balok 0 karena awalnya diam sebelum ditembak. Kemudian ini karena bersarang berarti sini massa peluru plus massa balok jadi 1. V-nya bagaimana? V-nya sama dengan VA tadi. Nah, ini. Kemudian berarti V peluru ini adalah massa peluru ditambah massa balok kalikan VA sesaat setelah tumbukan per massa peluru. Berarti massa peluru tambah massa balok adalah 500 gram, berarti 0,5 kg, VA-nya adalah 2, per massa peluru adalah 10 gram ya. 10 gram berarti itu adalah 0,01 kg. Nah, berarti ini adalah 100 meter per sekon. Jadi ada 100 meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan peluru sebelum menumbuk balok ini. Jadi ini biasa disebut sebagai bandul balistik. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menentukan berapa kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk balok atau sebelum menumbuk bandul balistik itu. Jadi ini yang kemarin saya katakan contoh terapan hukum kekekalan momentum, tapi dipadukan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini adalah contohnya. Yang kemarin kan ada bola atau balok yang ditembak atau ditembak. Saya lihat dulu yang kemarin. Nah, ini balok ditembak udah jatuh, sehingga bentuk lintasan parabola. Tapi kalau yang ini tadi ditembak dia tidak jatuh, tapi dia naik. Kenapa kok naik? Karena ada tali ini. Seandainya tidak ada tali ya dia akan jatuh. Nah, ini. Jadi kalau yang ini harus menggunakan paduan antara hukum kelestarian energi mekanik dengan hukum kelestarian momentum linier. Nah, jadi sementara itu pembahasan kita di siang ini, ya. Jadi sedikit-sedikit tambah gitu. Yang penting nanti bisa paham. Kalau terlalu banyak nanti hasilnya malah tidak bisa maksimal gitu ya. Jadi sementara untuk hari ini saya tambahkan itu. Nanti silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk agenda selanjutnya yang rutin nanti tentang hari Selasa dan Rabu. Kalau misalkan nanti ada perlu tambahan ya nanti saya informasikan. Gitu ya. Jadi yang rutin Selasa dan Rabu. Jadi sementara hari ini itu saja ya.